Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bosnya RPM Pak Ahmad Hussein, yang saya hormati para pembina kegiatan-kegiatan RPM Mas Sigit, yang saya hormati para peserta yang alhamdulillah walaupun nggak kelihatan mukanya semuanya nih Pak Sigit ya, saya yakin semuanya sedang menyimak dengan baik diskusi kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah diskusi malam hari ini dihadiri oleh saya lihat nih kayaknya para pengusaha nih ya, di belakangnya udah lihat ini pada ada sebagian yang sedang mengerjakan aktivitas bisnisnya ya. Jadi luar biasa nih Pak Hussein, jadi sambil melakukan bisnis sambil mempelajari bisnis. Nah pada malam hari ini karena ini materi awal perkenalan, kita perlu mengkaji lebih jauh apa sih pentingnya kita belajar fikih muamalah gitu ya. Nah, fikih muamalah ini sebenarnya ilmu lama. Nah, dulu sebelum ada ilmu ekonomi Islam ya, itu duluan yang ada ya fikih muamalah ini sebagai norma-norma yang harus dipatuhi umat Islam dalam melakukan transaksi bisnis. Nah, sehingga umat Islam yang sudah bersahadat, sudah mengakui Allah dan Rasul-Nya, nah, sebagai bentuk komitmen keyakinan itu, maka ketika melaksanakan bisnis pun harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, saya coba share materi. Oke. Sudah kelihatan Pak Sigit? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kelihatan. Jadi mengapa penting belajar fikih muamalat ya? Nah, pertama, fikih muamalat adalah bagian dari ajaran Islam. Ini coba saya tampilkan ya, bahwa kita sebagai umat Islam mempercayai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber perilaku kita sehari-hari. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah Rasulillah. Bahwa aku tinggalkan untukmu dua pusaka yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada duanya. Nah, dua pusaka tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kira-kira kita sebagai umat Islam familiar enggak dengan dua pusaka ini? Jadi kalau namanya pusaka Pak Husain ya, kalau ada serangan ya inilah tameng kita gitu ya. Dan ini juga sebagai panduan kompas kehidupan kita sehingga kita akan selamat. Nah, di dalam Al-Quran ada ajaran namanya ajaran syariah. Jadi syariah itu sebenarnya ajaran agama Islam. Nah, itu terdiri dari akidah, akhlak. Kemudian ada yang amaliyah. Nah, saya yakin kita sudah memahami semuanya ya, bahwa hidup ini yang pertama adalah keyakinan, amanu iman kepada Allah. Akidah kita harus kuat. Insya Allah kalau teman-teman RPM ini memiliki akidah yang kuat, tidak pernah panik dalam hidup. Karena apa? Allah yang mengatur hidup kita. Tidak pernah galau ketika bisnis. Mengapa? Karena huwa al-qabid. Dialah yang menahan, dialah yang memberi, dialah yang memberikan. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah galau. Dia terus akan tenang hidupnya besar apapun cobaan yang menimpanya. Dia yakin
bahwa itu adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk mendewasakan. Nah, disinilah pentingnya akidah. Nah, seorang berbisnis juga, Pak Husen ya, kalau didasarkan kepada akidah, dia memahami bahwa bisnis yang dilakukan itu dalam rangka menjalankan fungsi khalifatullah sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Nah, ini luar biasa. Karena kita sebagai khalifatullah, mewakili Allah, maka segala perilaku kita dalam menjalankan mandat sebagai khalifatullah ini adalah bagian dari ibadah. Sehingga kesibukan sehari-hari itu nggak ada yang tidak bermakna, semuanya bermakna. Tapi syaratnya ini, cantolannya ini adalah karena Allah tadi. Jadi kita berbisnis itu mulia. Bahkan boleh jadi dalam kondisi tertentu bisa lebih mulia dibandingkan ibadah yang justru melupakan tugas-tugas kemanusiaan. Jadi orang ibadah atau ternyata keluarganya nggak keurus, gitu ya. Makanya tadi saya bilang, apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah maupun kegiatan keseharian, ini harus cantolannya adalah akidah kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Nah, inilah yang harus kita cerminkan ketika kita melakukan bisnis dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, berikutnya adalah akhlak, moralitas, akhlak ya. Akhlak kita, tata krama kita, ini juga harus mencerminkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat apa ya, lucu kalau kemudian kita sudah mengklaim diri Muslim, tapi perilakunya jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis kita harus mengikuti role model kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting nih. Jangan sampai nanti bisnis syariah, tapi ngikutinya Abu Jahal sama Abu Lahab. Repot nih kan. Akhirnya kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah ngajari jujur, kita juga harus jujur dalam berbisnis. Kalau Rasulullah mengajari transparan dalam berbisnis, tidak tadlis, kita juga harus ikuti Rasulullah. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ajaran Islam terkait perilaku sehari-hari. Nah, ada perilaku yang berhubungan dengan Allah, ya, hubungan vertikal kita dengan Allah, itu disebut ibadah. Nah, ini kita sudah, insya Allah lah, mudah-mudahan semua anggota RPM ini sudah ibadahnya bagus ya, salatnya, puasanya, hajinya. Nah, ini mudah-mudahan sudah bagus. Nah, sehingga kita selalu harmoni bersama Allah. Dan cirinya Pak Husen ya, Pak Sigit, kalau orang ibadahnya bagus, insya Allah statusnya itu dingin gitu ya. Kalau statusnya curcolnya di medsosnya kok panas terus gitu ya, ngeluh terus. Nah, itu biasanya sisi ibadahnya ini nggak baik. Jadi kalau orang ahli ibadah, insya Allah mukanya itu muka yang cemerlang dilihatnya ya, bukan muka kusut gitu ya, apalagi acak-acakan dosennya. Nah, ini tercermin dari mukanya, orang lihat juga senang gitu ya. Tapi kalau orang udah jauh dari Allah, ya begitu, mukanya serem gitu ya, meskipun dipoles seperti apapun, itu tetap di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah, sangat tidak baik. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Inilah muamalah, ya, muamalah. Hubungan manusia dengan manusia, apapun bentuk hubungannya. Ada kalanya perkawinan ya, munakahat, waris, hubungan pidana ya, kalau orang mencuri nanti dihukum, orang merampok dihukum, orang membunuh dihukum. Nah, semuanya itu diatur dalam Islam. Termasuk politik ya, berpolitik itu bagian dari ajaran Islam yang harus kita ikuti. Jadi nggak ada namanya masjid haram bicara politik, itu berarti udah jauh dari Islam ya. Justru masjid adalah tempat pendidikan politik yang santun, politik yang bermoral, politik yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini fikih siasat. Nah, yang terakhir adalah muamalah adalah muamalah maliyah. Nah, inilah yang menjadi fokus kajian kita ya, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam persoalan transaksi bisnis. Nah, ini Allah mengatur. Mengapa? Biar hidup ini damai. Saya yakin semua yang ikut kajian ini nggak ada yang ingin hidupnya itu galau, itu tidak ada. Semuanya pengennya hidupnya adalah
damai. Maka Allah mengatur juga hubungan muamalat antar manusia terkait harta. Itulah muamalah maliyah. Nah, oleh karena itu melihat struktur ajaran Islam yang seperti ini, maka ketika kita melakukan bisnis itu bagian dari aktivitas ibadah kita. Kita harus ikuti Allah dan Rasul-Nya. Maka berbisnis secara syariah, berbisnis secara Islam itu bukan lagi alternatif, tapi menjadi kewajiban. Kalau teman-teman sholat, puasa, haji, zakat, misalnya sholat, nggak sholat, merasa waduh saya berdosa nih nggak sholat. Puasa juga demikian, merasa tersiksa hatinya. Pertanyaannya, ketika berbisnis tidak mengikuti Al-Quran, kita galau atau tidak? Nah karena itu Al-Quran menegaskan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mempercaya Al-Quran ini separuh dan membuang separuh? Nah ini kebiasaan manusia nih. Yang enak-enak diikuti, yang nggak enak enggak. Ketika bisnis syariah menguntungkan dia ikuti, ketika enggak ini repot. Ibadah juga sama Musen ya. Wah ini enak nih ibadah puasa ini banyak membawa rezeki nih karena sering diajak makan bersama ya. Tapi begitu nggak ada makanannya nggak mau gitu ya. Wah ini ngaji bagus nih ada makanannya nih. Nah, tahlilan biasanya kan laris tuh Pak Husen ya karena ada makanannya. Begitu nggak dikasih makanan, nggak ada yang mau tahlilan, nggak mau yang doa bersama. Nah ini gawat nih kalau kita mengukur sebuah ketundukan kepada Allah hanya semata-mata keuntungan keduniaan. Nah ini harus kita rubah paradigma cara berpikir kita ketika kita melakukan aktivitas apapun, termasuk aktivitas bisnis ini. Jadi sekali lagi, ketika kita berbisnis secara syariah, itu adalah bagian dari melaksanakan ajaran muamalah. Jadi kalau Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara totalitas, maka kehidupan kita ini tidak akan sempurna kalau hanya ibadah saja yang kuat. Sementara muamalatnya adalah timpang. Nah inilah mengapa belajar fikih muamalah itu penting karena menyempurnakan keagamaan kita. Tuh ya, jangan merasa udah ibadahnya bagus, ternyata muamalahnya sama manusia jelek. Jangan-jangan nanti begitu masuk neraka bingung tuh Pak Husen. Loh, saya kan tukang sholat, saya kan tukang puasa, haji juga berkali-kali. Kok saya dimasukkan neraka? Dia lupa ada kewajiban berbuat baik sesama manusia di dalam muamalat dia, dalam hubungan bisnis dia. Ternyata nanti Allah menunjukkan rapotnya bahwa kamu dulu memperoleh keuntungan di dunia dengan cara-cara yang semaumu, tidak mengikuti ajaranku misalnya. Kita jadi nggak bisa apa-apa. Karena nanti ketika di akhirat mulut kita terkunci ya, mulut terkunci, ya semuanya ditahan oleh Allah. Tangan kita mau menjelaskan, mau memberikan isyarat, semuanya ditahan oleh Allah. Dan Allah hanya menunjukkan fakta, ya, video kehidupan kita seperti ini. Jadi sekali lagi, kita belajar fikih muamalat ini adalah upaya kita menyempurnakan ajaran agama kita. Dan yang kedua nih, yang tadi Pak Husen juga jelaskan ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, nah ini pernah mengeluarkan perintah ya, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jadi Umar mengatakan jangan kalian berjualan di pasar kami ini di Madinah ya, kecuali yang telah memahami agama. Nah, memahami agama di sini maksudnya ya memahami ajaran-ajaran agama yang terkait bisnis, itulah muamalah. Nah, kemudian Abu Lais ini seorang tabi'in ya, dia berkata la yahillu lirrajul ayyastaghila bil bai' wasyira' ma lam yahfad kitabal buyu'. Jadi seorang laki-laki, seseorang ya, siapa aja laki atau perempuan sebenarnya. Dimana konteksnya dia katakan pada laki-laki. Tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Lisanul Hukam ini dalam kitab Lisanul Hukam. Apa artinya? Bahwa ketika kita jual beli, kita harus cari itu ilmu tentang jual beli yang sesuai syariah.
ketika kita sewa menyewa sama, ketika kita kerja sama bisnis bagi hasil kita juga harus tahu ilmu-ilmu yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berikutnya mengapa kita penting ya? Jadi tadi penting pertama adalah karena muamalah adalah bagian dari ajaran Islam sehingga kita perlu pelajari. Yang kedua, Umar tadi ya berdasarkan pengalaman sahabat bersama Umar, Umar itu sangat-sangat menekankan pasar itu berjalan secara normal, tidak ada monopoli, proteksi dan lain-lain. Nah, sehingga Umar menegaskan bahwa mempelajari agama yang terkait bisnis itu penting. Tafaqquh fiddin, kuat memahami ilmu-ilmu agama itu penting. Nah, kemudian yang kedua, ketiga, ini ya, perkembangan pesat dari kegiatan bisnis dan keuangan kontemporer yang seringkali bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi saat ini kita hidup di dunia kontemporer yang banyak sekali model jenis praktek bisnis. Dan banyak sekali juga yang bertentangan dengan syariah. Tapi karena kita tidak mengetahui, kita menyimpulkan sesuai syariah kok gitu ya. Tidak, artinya kita tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga bahkan kemudian banyak yang menyimpulkan sendiri, membuat kaidah sendiri nih Pak Husain. Misalnya transaksi yang murah selalu sesuai syariah, gitu Husain ya. Jadi kalau yang murah itu sesuai syariah, yang mahal justru nggak sesuai syariah. Sehingga kalau Pak Husain punya BMT kok menawarkan pembiayaan, margin murabahannya lebih mahal dibandingkan kredit, berarti Pak Husain yang haram gitu ya. Jadi kredit yang konvensional yang murah itu yang halal. Nah, yang seperti ini ngomong tanpa dasar. Padahal tidak ada satu ayat Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa yang murah pasti syariah, kan nggak ada. Padahal belum tentu. Memang yang bagus adalah murah dan sesuai prinsip syariah, begitu. Tapi kalau kemudian, misalnya nih Pak Husain ya, Pak Husain beli daging. Murah itu Pak Husain dagingnya, tapi isinya babi, murah itu sesuai syariah. Lihat dulu objeknya ini nanti sesuai syariah atau tidak. Nanti ketika kita membahas tentang hal-hal yang dilarang Pak Husain ya. Nah, bisa jadi dua daging, satunya murah, satunya mahal. Ngapain beli sapi 2 kali harga babi? Mendingan makan babi saja, sama-sama daging. Nah, ini gawat nih, cari yang murah gitu kan. Sama juga misalnya transaksi di bank, bank syariah mahal, nggak sesuai syariah, mendingan bank konvensional aja, lebih murah sesuai syariah. Nah, ini salah. Jadi syariah itu ukurannya tidak semata-mata mahal atau murah, bukan itu urusannya. Tapi apakah di balik transaksi itu ada larangan-larangan yang ditabrak atau tidak? Nah, yang kedua, ini yang sering salah ya menyimpulkan. Transaksi yang tidak mendapatkan protes dari masyarakat pasti halal karena telah menjadi urf, gitu ya. Jadi kalau masyarakat damai-damai saja, nggak protes ya sudah. Ini kan banyak nih lembaga-lembaga keuangan masyarakat nggak pernah protes, nggak pernah ini. Masalahnya nggak protes itu kenapa? Jangan-jangan karena dia tidak memiliki kemampuan bertailing untuk memprotes. Dia menerima karena itu sudah ya nggak ada pilihan lain bisa jadi. Nah, oleh karena itu nggak diprotes oleh masyarakat tidak bisa dijadikan sandaran bahwa itu boleh. Ya, Kang Doli dulu nggak diprotes sama masyarakat kan ya, nggak ada yang berani protes. Kang Doli di Surabaya itu Pak Sigit ya. Begitu Bu Risma punya keberanian untuk membubarkan, nah ternyata masyarakat berani kok akhirnya mendukung di belakang. Nah, bukan berarti ketika dibiarkan itu jadi halal gitu. Ketika masyarakat acuh itu bukan berarti halal. Jangan-jangan keacuhan masyarakat itu karena tidak paham akan agamanya. Nah, yang ketiga, transaksi yang telah disepakati para pihak tanpa paksaan berarti halal. Saya kan minjem uang ini nggak dipaksa. Saya juga nggak keberatan kok ke bank konvensional. Ya, orang berzina itu bisa nggak dipaksa itu Pak Sigit ya. Bahkan suka sama suka. Apakah pertanyaannya halal? Tidak. Tetap meskipun enggak kok, dia bukan memperkosa saya kok. Saya juga suka kok. Nah, pertanyaannya apa kemudian jadi halal? Tidak, tetap haram karena
pada prinsipnya hubungan yang tidak didahului oleh akad nikah nggak boleh begitu, meskipun suka sama suka, tidak ada paksaan. Nah, kan ini banyak nih. Hubungan kalau di situ hubungan transaksi utang piutang kalau ada riba haram meskipun kita loh saya riba kok, saya nggak dipaksa kok. Nah itu ya. Nah ini, jadi hal-hal seperti ini harus kita kritisi. Jadi tidak setiap yang tidak terpaksa itu menjadi halal. Ya, walaupun dalam akad memang harus atas dasar suka sama suka. Tapi suka sama suka ini juga harus memperhatikan apa objeknya benar, caranya benar atau tidak, gitu. Yang keempat, transaksi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan berarti halal, gitu ya. Loh, negara nggak melarang kok, masa syariah melarang? Nah, misalnya nih, orang jualan bir ya, minuman memabukkan di hotel-hotel dibiarin aja, karena memang undang-undang membolehkan. Apa kemudian menjadi halal? Kalau memang agama Islam mengharamkan, mau undang-undang melarang atau tidak melarang, tetap haram. Yang kelima, transaksi yang dibutuhkan masyarakat berarti halal. Nah ini, Pak, kok nggak sesuai syariah? Itu kan dibutuhkan masyarakat, gitu ya. Nah ini kita juga hati-hati. Tidak setiap yang dibutuhkan masyarakat itu mesti halal. Kita lihat dulu. Apakah caranya tadi ya, objeknya, itu kemudian tidak melanggar prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu penting. Yang keenam, transaksi yang tidak ada zaman Nabi dan bersifat keduniaan berarti dibolehkan dan diserahkan umat. Betul, memang Nabi mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Antum, kamu sekalian itu lebih tahu urusan duniamu. Memang betul itu kata-kata Rasul. Tapi bukan berarti yang nggak ada zaman Rasul itu pasti boleh. Nah, muamalah memang prinsipnya adalah boleh, kecuali ada larangan. Tapi kita tetap melihat apakah dalam muamalah kontemporer, muamalah saat ini itu mengandung unsur-unsur yang dilarang Allah dan Rasulnya atau tidak. Ketika di situ ada larangan, kita lihat larangan ini larangan yang memang substantif atau aksesorir gitu ya. Sehingga nanti ketika dalam kondisi yang belum ada alternatif yang syariah, masih diberikan relaksasi, diberikan keringanan-keringanan. Nah ini perlu kita lakukan pemilahan. Jadi tidak setiap yang nggak ada zaman Nabi itu semuanya boleh. Kita lihat, bank nggak ada zaman Nabi, asuransi nggak ada zaman Nabi. Tapi ketika ulama melihat praktek perbankan, ternyata di dalamnya banyak praktek riba, gharar, maisir. Nah, maka ulama memberikan alternatif. Ini nggak boleh. Nah, bolehnya seperti ini. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Dan saat ini, ingat, sudah banyak alternatif bisnis dan keuangan syariah. Nah, hanya saja umat Islam ini banyak yang belum belajar muamalah ini secara mendalam nih Pak Husen. Jadi pengajian-pengajian yang ada saat ini lebih banyak mengulas masalah akhlak, ibadah, kan itu ya. Sementara muamalah nggak disentuh. Padahal seperti tadi saya katakan, muamalah dan ibadah itu dua hal yang harus kita lakukan menurut ajaran Allah tanpa harus memisah-misahkan. Jadi kalau seakan-akan kalau ibadah itu urusan akhirat, ya. Kalau bisnis itu urusan dunia, ya terserah kamu lah. Mau bagaimana caranya. Tidak seperti itu. Islam tidak sekuler, tidak memisahkan antara urusan bisnis keduniaan dengan urusan akhirat. Itu menjadi satu kesatuan yang harus kita laksanakan secara sempurna. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini lembaga-lembaga keuangan syariah sudah, ya semuanya ada. Apa sekarang yang nggak ada ya? Alternatif syariahnya. Semuanya ada, apalagi kita yang hidup di kota Tangerang Selatan. Saya yakin semua kebutuhan kita transaksi keuangan terpenuhi. Nah sekarang tidak ada lagi alasan dibolehkan misalnya transaksi yang konvensional, kecuali kalau kita di daerah yang belum terjangkau ya. Layanan bank syariah belum ada, asuransi syariah belum ada, boleh jadi gadai syariah juga belum ada. Nah kalau yang nggak ada masih dibolehkan. Karena apa? Karena belum ada alternatifnya. Nah,
Quran mengatakan wa man iturra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaih. Jadi apabila kita ada kebutuhan yang mendesak, sementara kebutuhan yang kita inginkan tersebut dilarang, padahal kita tidak bisa menghindar, maka itu dibolehkan oleh Allah. Ya, yang haram bisa menjadi boleh dilakukan. Nah, karena apa? Karena relaksasi, karena keringanan yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika itu sudah ada di depan kita, maka kita harus mengikuti. Loh Pak, mahal. Nah, tadi ya. Nah, mahalnya seberapa sih? Mahalnya seberapa? Nanti beda 1.000, kita lebih baik mengorbankan iman gitu ya. Ini yang repot. Nah, yang syariah harganya 2.000. Yang biasa misalnya harganya hanya 1.700. Rp300, nah udah milih konvensional aja lah. Mati juga masih lama. Iya kalau mati kita lama ya. Apalagi saat-saat pandemik ini nggak bisa diprediksi. Maka cara yang terbaik adalah kita mengikuti ajaran Allah dan yakinlah. Nah ini yang penting. Yakinlah bahwa pemberi rezeki itu Allah, yang nahan rezeki itu Allah. Masa kita akan mengikuti ajaran Allah, Allah akan menistakan kita? Masa kita mengikuti ajaran Allah, justru Allah itu membuat kita susah? Pasti tidak. Biasanya, yang boleh jadi Allah lakukan adalah menguji kita. Menguji kita. Jadi Allah itu tidak begitu saja akan mengangkat derajat hambanya pada tingkat yang tinggi, kalau tidak diuji dulu oleh Allah. Saya jadi Pak Husain udah wah itu betul, pokoknya jangan sampai sedikit pun bisnis saya ini tidak sesuai syariah. Ternyata digoda itu sama setan itu Pak Husain ya. Allah hadirkan setan untuk menggoda Pak Husain. Ternyata akhirnya nggak lolos lah. Ternyata syariah ini bikin sulit balik lagi lah nggak jadi hijrah gitu Ustaz. Ya Pak Husain ya. Nah ini bahaya ini. Allah memang biasanya begitu. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, janganlah engkau menyangka bahwa setelah kamu menyatakan iman itu kemudian kamu dibiarkan. Maka Allah justru ketika kita menyatakan iman, Allah akan uji benar-benar beriman atau tidak nih hambaku. Dan nanti ketika kita udah lolos, disitulah Allah akan melimpahkan berbagai rezeki kepada kita yang min haitsu la yahtasib itu, yang nggak bisa disangka-sangka sumbernya, pokoknya kita makmur aja. Nah, derajat orang-orang yang bertakwa itu, itulah yang harusnya kita capai gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan obrolan kita ini adalah upaya kita untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya adalah kita belajar terus fikih muamalat, biar apa yang kita lakukan keseharian kita dalam bisnis ini tetap dalam sinaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber sumber petunjuk dalam kehidupan kita. Saya kira itu Pak Husain sebagai pemantik diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.